Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Selamat malam Bapak dan Ibu-ibu salihah. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada malam ini kita semua diberikan nikmat sehat dan nikmat iman yang sempurna. Sehingga pada malam ini bisa bersilaturahmi dalam Zoom Sirah Nabawiyah bersama Kakak Icut. Sebagai Ketua MT Tazkiyah Syifa. Sebelum acara dimulai, marilah kita awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, marilah kita dengarkan uraian Sirah Nabawiyah oleh Kakak Icut. Silakan Kakak Icut. Ya Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di sini? Ya Ibrahim, mengapa engkau tega meninggalkan kami? Ya Ibrahim, di sini tempat dan kering, tandus. Nabi Ibrahim tertunduk sedih dan terus berlalu, meninggalkan anak dan istrinya. Lalu Siti Hajar kembali bertanya, "Ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu?" Nabi Ibrahim mengangguk pelan. Sebenarnya, ia sangat sedih meninggalkan anak dan istrinya. Pergilah Ibrahim, bila ini perintah Allah, maka Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulik an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur maka Allah terus dan terus menambah nikmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat iman yang Allah masih berikan kepada kita, maka kita malam ini diberikan hidayah, dimudahkan hati kita untuk bersama berkumpul, bersilaturahmi, menambah ilmu kita,
mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terus-menerus menggunakan waktu yang telah Allah berikan, yang masih Allah berikan untuk kita semua, untuk melakukan sebaik-baiknya takwa, sebaik-baiknya taat, melakukan banyak hal bermanfaat untuk bekal di akhirat kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, kami berkumpul di sini ingin mencintaimu sepenuh hati dan jiwa kami. Ya Rasulullah, catatlah nama-nama kami dalam daftar buku cintamu. Ya Rasulullah, carilah kami saat kami kepanasan, saat kami kehausan. Berilah kami secangkir air dari telaga Kausar, yang cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit, dan airnya lebih sejuk dari salju, yang membuat kami tidak akan kehausan lagi di padang mahsyar nanti. Bawa dan ajaklah kami dalam syafaat-Mu, hingga kami pantas berkumpul bersamamu di surga Allah yang maha indah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga malam ini Rasulullah hadir bersama kita di sini, menyaksikan wajah-wajah kita dan mengenal wajah-wajah kita. Dan nanti Rasulullah kenal saat kita di padang mahsyar. Dan Rasulullah mencari kita. Rasulullah mengenal kita. Dan Rasulullah akan membela kita di hadapan Allah dengan seluruh kesalahan dan dosa kita mungkin di dunia ini, kurangnya amal kebaikan kita, tapi karena Rasulullah mencintai kita, Rasulullah mengenal kita, maka Rasulullah akan membela kita di hadapan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebentar ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya hormati banyak dari pengurus Tazkiyah Shifa yang selalu saling bahu-membahu, saling membantu dalam kebaikan. Afia harunya belum selesai. Jadi terima kasih untuk pengurus Tazkiyah Shifa yang sudah hadir pada malam ini, sudah mendukung mensukseskan acara ini, untuk sekretarisku yang luar biasa, dan pengurus-pengurus yang lainnya, semua divisi yang mungkin tidak bisa disebutkan sama satu persatu, mohon maaf, tapi semoga kita saling menguatkan dalam kebaikan, saling mendukung, saling semangat terus sampai akhir hayat kita. Amin. Kemudian pada ibu-ibu jamaah di Tazkiyah Shifa yang sudah dimudahkan langkahnya, tidak melangkah ya, sudah dimudahkan hatinya untuk mau membuka laptopnya, membuka HP-nya malam ini. Untuk banyak teman-teman juga dari luar Tazkiyah Shifa, alhamdulillah
Ada suhu saya nih dari Spirit Nabawiyah Community. Terima kasih Suhu Sari yang sudah hadir. Terima kasih buat teman-teman dari Ethos juga ada, dari Spirit Nabawiyah Community. Terima kasih, dan mungkin ada yang saya tidak kenal, mohon maaf, salam kenal dari saya. Intinya saya bukannya ahli siroh ya, bukan. Jadi saya itu juga lagi belajar. Karena pinginnya belajar, kalau berbagi itu jadinya lebih semangat untuk lebih semangat belajar karena pingin berbagi juga. Jadi ilmunya enggak dikonsumsi sendiri, tapi bisa didistribusikan untuk semua teman-teman gitu. Jadi manfaatnya akan dirasakan oleh semua orang. Jadi memang ilmu saya masih sangat sedikit, tapi semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Semoga ibu-ibu semua tetap semangat, terus belajar, manfaatkan waktu kita yang masih diberikan oleh Allah sebisa mungkin, terus belajar. Nah, untuk kajian Sirah Nabawiyah, biasanya beberapa buku yang saya baca, juga beberapa referensi dari Ustadz, itu memang biasanya memulai itu dari kajiannya dari kisah Nabi Ibrahim gitu, karena Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim kan yang Abul Anbiya ya, ayah para nabi gitu. Jadi banyak dari keturunan Nabi Ibrahim ini yang menjadi nabi dan rasul. Jadi kita berkisahnya dari kita mulai sirah nabawiyah kita tuh dari perjalanan Nabi Ibrahim. Jadi bahwa perjalanan Nabi Ibrahim juga luar biasa ya. Jadi nanti akan ketemu nanti kota Mekah. Nanti itu kan awalnya dari sana. Jadi kita mulai dari Nabi Ibrahim. Memang ini kita belajar seperti ini membutuhkan waktu yang tidak habis-habisnya ya rasanya. Jangankan rasanya 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, tiap hari juga saya bacanya tuh kayaknya nggak akan habis seumur hidup gitu. Jadi karena ini insya Allah kajian kita akan ada berseri ya, jadi nanti akan ada lanjutannya terus menerus ada lanjutannya. Jadi kita mulai dari kisah Nabi Ibrahim. Mungkin ibu-ibu juga tidak asing ya sebenarnya ya dengan kisah Nabi Ibrahim. Mungkin kita bolehlah mengulang sama-sama sama-sama, intinya kita sama-sama belajar ya. Tidak ada udah yang jago tuh enggak gitu. Jadi intinya kita sama-sama belajar, saling mengingatkan. Mungkin ada hal-hal yang saya tahu, saya akan bagi. Mungkin nanti ada ibu-ibu yang ibu-ibu tahu, berarti ibu-ibu juga akan bagi kepada saya gitu ya, sama-sama sharing ilmu intinya. Jadi bukan berguru sih kalau ini mah gitu, karena saya juga masih belajar. Nah, dimulai dari perjalanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim itu dari asalnya itu dulu ada namanya kerajaan Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang itu namanya Irak ya, wilayah Irak. Jadi waktu itu ada sebuah kerajaan namanya Babilonia, dan rajanya bernama Namrud. Namrud itu termasuk raja yang zolim, sama seperti Firaun, itu juga mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai Tuhan. Jadi kok saya jadi ngebleng, mengaku sebagai Tuhan. Nah, jadi pada saat kan Namrud ini juga mewarisi tahta dari ayah beliau ya. Jadi ayah beliau, Raja Namrud, terus kemudian Raja Namrud ini suatu hari bermimpi bahwa kerajaan beliau itu akan hancur, akan terbakar, akan hancur lebur. Jadi malam itu bermimpi, akhirnya beliau tuh bingung, kenapa ya kok
ada mimpi seperti ini. Akhirnya beliau tanya kepada penasihat-penasihat kerajaan waktu itu, ini apa takwil mimpi saya. Nah, kemudian salah satu penasihat kerajaan itu bilang, oh berarti malam ini itu lahir seorang yang akan menghancurkan kerajaan Babilonia ini, akan menghancurkan kekuasaannya Namrud. Nah, kemudian Namrud memerintahkan kepada semua tentara-tentaranya untuk malam ini kita sweeping. Yang lahir bayi pada hari ini dan malam ini berarti harus dibunuh gitu. Jadi harus dibunuh, berarti kan karena biar istilahnya tidak ada yang akan menghancurkan kerajaan beliau gitu. Nah, akhirnya dan malam itu kebetulan ayahnya Nabi Ibrahim ini seorang pemahat patung yang bekerja di istana. Jadi beliau itu duluan tahu nih bocorannya bahwa malam ini akan ada pembunuhan bagi bayi-bayi yang akan lahir di malam itu. Nah, jadi akhirnya ayah Nabi Ibrahim ini langsung pulang menyelamatkan anaknya yang lahir pada hari itu dan menyelamatkan bawa ke suatu bukit yang jauh dari pemukiman beliau itu untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Dan akhirnya mau nggak mau Nabi Ibrahim ditaruh di situ dengan pengasuhan dari Allah, dan mereka juga sering bolak-balik untuk melihat Nabi Ibrahim. Nah, singkat cerita, sampai Nabi Ibrahim besar itu kan, jadi waktu zaman itu kan kerajaan itu kan bikin ada kuil-kuil ya, jadi banyak berhala-berhala, banyak patung-patung, ada patung yang paling besar sampai yang kecil-kecil itu patungnya dikumpulkan di kuil. Pada suatu hari mereka mengadakan pemujaan buat patung-patung itu. Kemudian Nabi Ibrahim datang waktu mereka sudah pulang nih, datang menghancurkan patung-patung yang kecil itu, akhirnya kapaknya ditaruh di patung yang besar, terus ditinggalkan, terus kan dilihat nih sama masyarakat Babilonia, kok Tuhan-Tuhan kita sudah dihancurkan oleh nggak tahu siapa ya awalnya, terus tapi ada akhirnya ketahuan bahwa Ibrahim yang menghancurkan patung itu. Dibawalah Nabi Ibrahim menghadap Namrud, terus di depan tanya, Ibrahim, kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami gitu. Tidak, saya tidak menghancurkannya, tanya aja sama patung yang besar gitu. Kan kapaknya sama patung yang besar, terus tanya sama patung yang besar, kan ditanya sama patung yang besar, terus kan dia tidak bisa apa-apa, kata Namrud dan yang lainnya dan hakim itu, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Kenapa tanya sama patung yang besar? Ya kalau udah tahu juga nggak bisa melakukan apa-apa, kenapa kalian menyembahnya gitu? Kenapa nggak menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini gitu. Nah, tapi hal itu membuat kemarahan yang luar biasa dari Namrud ya. Akhirnya Namrud memutuskan untuk membunuh Nabi Ibrahim, dan diputuskan kalau pembunuhan yang paling sadis itu kayaknya dibakar gitu. Jadi dibakar itu udah yang paling sadis, jadi kita bakar aja. Akhirnya disiapkanlah api yang sangat besar, sampai burung yang lewat di atas api itu aja bisa terpanggang, itu saking besarnya api. Dan Nabi Ibrahim dibakar di situ itu lama, sampai berhari-hari. Jadi amazingnya ya memang dengan bantuan Allah berfirman, hai api, jadilah dingin untuk menyelamatkan Ibrahim, dan Ibrahim selamat, alhamdulillah, dan Ibrahim selamat dengan bantuan Allah. Dan akhirnya waktu itu Raja Namrud sebegitu sombongnya bisa hanya mati dengan hanya seekor lalat. Ada juga ada juga yang mengisahkan seekor nyamuk, ada yang seekor lalat, intinya itu ya yang masuk ke dalam kepalanya. Akhirnya beliau mati hanya dengan seekor lalat. Makanya menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu sangat luar biasa ya.
hanya dengan seekor lalat aja seorang raja yang sangat sombong itu mengaku sebagai Tuhan bisa mati. Nah, akhirnya setelah itu karena kondisi di masyarakat Babilonia yang memang tidak cocok lagi untuk berdakwah dan akhirnya Allah memerintahkan untuk Nabi Ibrahim ini hijrah ke Palestina. Hijrah ke Palestina dengan Siti Sarah ya, waktu itu Nabi Ibrahim sudah menikah dengan Siti Sarah. Nah, di perjalanan kan Nabi Ibrahim ini melewati Mesir ya, melewati Mesir. Nah, di Mesir itu ada satu orang raja yang sangat zolim juga bernama Raja Hiksos. Namanya Raja Hiksos. Kalau saya tuh ingetin buat anak-anak di santri itu ingat aja lah Raja Heksos gitu, nggak usah kayak pemain Heksos, tapi bukan Heksos banget ya, Hiksos intinya kayak gitu. Jadi intinya akhirnya tapi raja ini sangat suka sekali ambil itu udah ini ya, memang udah tindakan zolimnya beliau itu salah satunya suka banget ini ambil istri-istri orang. Kalau yang istri-istri orang yang cantik itu, kalau misalnya beliau suka, itu akan dibunuh suaminya, istrinya itu diambil. Itu udah kebiasaan raja itu gitu. Nah, begitu juga ketika Siti Sarah dan Nabi Ibrahim ini melewati Mesir itu. Nah, Nabi Ibrahim bilang sama Siti Sarah, kan sudah tahu ya raja itu seperti itu. Siti Sarah nanti kalau misalnya ketemu pengawal-pengawal raja atau yang bertanya kita itu siapa, bilang aja kita saudara seiman ya gitu. Jadi jangan bilang kalau kita ini suami istri, soalnya bahaya gitu. Jadi kita bilang saudara seiman. Ya nggak bohong juga, memang saudara seiman kan seharusnya kalau nggak menikah juga gitu. Oh ya sudah. Nah sampai di situ tetap juga nih, karena memang Siti Sarah ini kan termasuk salah satu wanita tercantik ya gitu. Jadi memang nggak peduli mau dibilang ini saudaranya atau apa, tetap juga Siti Sarah ini raja tuh suka sama Siti Sarah. Nah kemudian sampai di situ, sampai di kerajaan Raja Hiksos ini. Nah, jadi kan raja ini kan mau mau jahatin Siti Sarah ya gitu. Nah, jadi waktu itu pas mau jahatin Siti Sarah, raja ini tangannya itu jadi kaku lumpuh gitu, maksudnya nggak bisa gerak kayak gitu kan gitu. Karena Siti Sarah ini berdoa, ya Allah bantulah gitu kan, maksudnya kezaliman ini segala macam, dia dan berdoa sama Allah, jadilah tangan dan Raja Hiksos ini tidak bisa menggenggam Siti Sarah itu, nggak bisa pegang gitu. Akhirnya beliau bilang sama Siti Sarah, kamu kenapa? Kamu tukang sihir ya gitu. Enggak, saya berdoa sama Tuhan saya gitu. Kalau begitu doa lagi dong, biar saya sembuh. Nanti saya akan lepaskan kamu gitu. Nah, akhirnya Siti Sarah berdoa dan akhirnya Raja Hiksos itu sembuh, tapi tetap juga setelah itu dia gitu lagi. Maksudnya mau ganggu lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali tambah seluruh badannya itu jadi lumpuh, akhirnya raja ini ketakutan, akhirnya sudah deh gitu, berdoa deh benar-benar nih saya akan lepaskan kamu, nggak akan mengganggu lagi gitu, istilahnya udah kapok lah gitu kan. Nah akhirnya karena salah satu juga ketakutan raja itu, kemudian raja itu memberikan hadiah, dilepasin nih, jadi Nabi Ibrahim sama Siti Sarah dilepaskan ya dari kezoliman raja itu, dan raja itu memberi memberi hadiah satu orang budak. Budak itu memang budak di istana tersebut, yaitu Siti Hajar kan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau selama ini kita tahu bahwa kisah Siti Hajar ini seorang budak, sebenarnya Siti Hajar itu bukan benar-benar budak gitu. Beliau ini, Siti Hajar ini seorang anak raja di suatu kerajaan ya waktu itu. Jadi kerajaan ayahnya Siti Hajar ini dihancurkan sama Hiksos ini, Raja Hiksos ini. Soalnya dihancurkan, hanya Siti Hajar itu yang selamat dan akhirnya ditawan di istana. Biasanya kan memang zaman itu kalau tawanan perang, tawanan apa itu kan dijadikan budak ya. Jadi akhirnya Siti Hajar itu tinggal di istana menjadi budak. Tapi beliau itu memang menjadi budak yang sangat cerdas ya, misalnya budak yang lain daripada yang lain gitu, dan sangat terjaga kehormatannya gitu. Jadi akhirnya asalnya Siti Hajar ini ya memang anak raja juga gitu. Jadi terus
Terus akhirnya dihadiahkanlah buat Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, Siti Hajar ini. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Palestina. Nah, sampai di Palestina, mereka hidupkan di Palestina, berdakwah. Nabi Ibrahim juga melanjutkan dakwahnya. Nah, tapi kan kegalauan dan kesedihan Nabi Ibrahim ini kan karena belum mempunyai keturunan gitu. Jadi selalu berdoa sama Allah biar mendapatkan keturunan gitu. Dan akhirnya Siti Sarah juga merasa sedih ya melihat kondisi suaminya yang menginginkan anak. Nah, akhirnya beliau mengizinkan untuk Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar agar mempunyai keturunan seperti itu. Nah, singkat cerita menikahlah Siti Hajar dan Nabi Ibrahim dan mereka mempunyai seorang anak bernama Ismail kan gitu. Nah, terus Siti Sarah ini juga akhirnya hamil juga gitu dengan berdoa terus. Akhirnya Siti Sarah ini juga diberikan sama Allah bahwa walaupun sudah berusia lanjut, sudah sangat tua, tapi dengan nama kekuasaan Allah walaupun sudah tua juga pasti akan bisa melahirkan seorang anak. Dan beliau itu langsung datang beberapa malaikat ke rumahnya untuk mengabarkan bahwa Siti Sarah itu akan hamil dan mempunyai anak seperti itu. Dan berbarengan nih, jadi kan zaman dulu itu zaman Nabi Ibrahim dan zaman Nabi Lut itu tuh sama-sama, jadi bersama, cuman beda wilayah. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu satu periode kenabian, tapi Nabi Ibrahim itu berada di Palestina, nah Nabi Lut itu berada di wilayah yang lain kan. Jadi malam itu malaikat datang untuk memberikan informasi bahwa malam ini Siti Sarah akan mengandung gitu. Nah, sewaktu malaikat ini pamit ya, ada cerita sih tentang bertamunya malaikat ini, cuman nggak usah kita ceritain ya, nanti jadi panjang banget ya. Terus waktu pulangnya bilang, abis ini kita mau ke Lut, mau menghancurkan negeri Nabi Lut itu karena dosa mereka sebagai LGBT ya, Sodom ya, kaum Sodom gitu ya. Nah, jadi itu ceritanya itu di malam yang sama malaikat itu datang pertama ke rumah Nabi Ibrahim, terus selanjutnya pulangnya ke Lut untuk menghancurkan kaum Sodom pada malam itu. Intinya momentumnya itu ya. Jadi mungkin malaikatnya sekalian turunnya biar nggak bolak-balik kali ya gitu kali ya. Bercanda sih itu rencana Allah lah, kita nggak tahu ya maksud Allah. Nah, jadi selanjutnya, jadi ceritanya tuh Siti Hajar setelah Nabi Ismail itu ada sekitar umurnya satu tahunan lah ya, kurang lebih. Jadi memang setiap kita ini ya kalau baca sirah, jadi kalau setiap buku, setiap referensi Ustadz, setelah buku yang kita baca itu bisa ada perbedaan-perbedaan sedikit. Bisa misalnya masalah umur, misalnya masalah masalah umur, biasanya masalah waktu, itu bisa ada perbedaan-perbedaan sedikit gitu loh. Jadi misalnya kita pas dengar kajian ini, misalnya umurnya sekian misalnya. Nanti kalau misalnya kita dengar kajian yang lain atau baca buku yang lain, umurnya sekian ya gitu. Jadi jadi maksudnya ada perbedaan-perbedaan seperti itu ya. Intinya ya sudahlah ya. Maksudnya kita karena memang kita bukan ulama ya yang memang mengerti dari sananya. Jadi ya kita ambil hikmah-hikmahnya aja ya untuk masa-masa itu, nggak usah terlalu dipikirkan gitu ya. Jadi akhirnya pada Allah yang memerintahkan untuk Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Ismail ke sebuah tempat. Jadi udah pergi aja. Jadi Siti Hajar ini kan wanita yang sangat solehah banget. Semoga kita bisa ikut-ikut lah ya gitu ya. Amin. Jadi intinya solehah banget. Jadi pas diajak sama suaminya itu nggak banyak nanya gitu. Udah pokoknya kita pergi ya gitu. Jadi ada juga kisah yang menggambarkan bahwa Siti Sarah itu cemburu gitu ya. Cemburu sama Siti Hajar gitu.
Tapi sebenarnya nggak gitu-gitu juga. Memang ini perintah Allah bahwa memang sebenarnya Siti Sarah ini sangat bahagia dengan kelahiran Ismail tadi, kan beliau belum punya anak. Sangat bahagia dengan kelahiran Ismail gitu, dan mereka juga mengasuh bersama, dan Siti Sarah juga sebenarnya sangat sedih berpisah dengan Ismail gitu ketika Ismail memang diperintahkan dibawa bersama Siti Hajar gitu. Ya udah, karena memang sudah perintah Allah gitu. Ya udah, ikut aja. Suami ajak, ya udah kita pergi nih gitu ke satu tempat yang tempatnya aja dia nggak tahu memang mau kemana, nggak banyak nanya, ya udah pergi aja lah gitu, ikut aja. Pasti punya suami sesosok Ibrahim nggak mungkin juga ya akan membawa ke tempat yang tidak baik kan, seperti itu. Ya udah, sampai perjalanan berbulan-bulan ya dari Palestina ke Mekah, ya zaman itu gitu, jangan dibandingkan dengan zaman sekarang ya, tinggal naik pesawat, naik bus dan segala sebagainya. Ya cuman zaman itu ya naik unta, perjalanannya itu bisa berbulan-bulan gitu kan. Nah, sampailah ke satu tempat, kalau dulu itu namanya itu lembah Bakah gitu. Kalau sekarang memang namanya Mekah. Kalau itu dulu tuh cuman sebuah lembah gitu yang memang semuanya itu padang pasir, nggak ada apa-apanya, nggak ada airnya, nggak ada pohonnya satupun. Cuman ada gunung batu dan padang pasir aja, panas, nggak ada apapun di situ. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang ke Siti Hajar, ya sampai di sini perjalanannya, dia harus meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di gurun ini gitu. Makanya dengan yang tadi ilustrasi di awal, ya Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Kenapa engkau tega? Seperti itu, sampai Siti Hajar bertanya 3 kali kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Siti Hajar itu ini sendiri ya, menyadari bahwa nggak mungkin Ibrahim akan setega itu, apalagi sudah bertahun-tahun sampai sudah tua, punya anak, pas punya anak malah ditinggal begitu saja, itu nggak mungkin kan gitu. Jadi akhirnya beliau mengganti pertanyaannya, bahwa apakah ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Karena waktu itu Nabi Ibrahim nggak bisa ngomong banyak sebenarnya. Beliau juga waktu itu juga masih bingung. Ini maksudnya disuruh tinggalkan anak saya dan istri saya di sini itu mau kenapa nanti, itu juga belum dapat bocorannya sebenarnya apa maksudnya tujuan Allah itu meninggalkan anak dan istrinya di situ. Sebenarnya secara logika ya nggak tega banget gitu, udah pun padang pasir, udah pun nggak ada yang tinggal di situ, nggak ada satupun orang yang tinggal di situ, karena memang itu lembah itu cuman tempat orang lalu lalang aja, orang yang ke Palestina, ke Yaman, bolak-balik itu aja, jadi nggak ada kehidupan di situ ya. Nah akhirnya, tapi karena memang Nabi Ibrahim ini sangat taat ya pada perintah Allah, jadi apapun yang Allah suruh, walaupun nggak tega, walaupun sampai menyembelih Ismail aja beliau tega karena memang perintah Allah. Jadi memang sangat luar biasa ya ketaatannya kepada Allah. Akhirnya meninggalkan Ismail dan Siti Hajar di situ gitu, dengan nggak ada apa-apa, pembekalan cuman ada air aja, dan air juga cuman sedikit. Akhirnya airnya habis, sampai Siti Hajar mencari air ya. Pasti kita nggak asing ya dengan kisah Siti Hajar mencari air ini, dari Safa ke Marwah bolak-balik sampai 7 kali gitu. Saking bingungnya, air sudah habis, sudah kelaparan, sudah kehausan, sudah kepanasan. Akhirnya perjuangan Siti Hajar ini yang akhirnya menjadi salah satu ibadah haji dan umroh, yaitu sa'i. Jadi akhirnya mendapat air malah di kaki Ismail. Jadi Ismail ditaruh aja di lembah tadi, Siti Hajar aja lari sana, lari sini, lari sana, cari air. Namanya bingung ya seorang ibu gitu. Mungkin kalau hari ini nggak dapat air, besok nih udah nggak kuat gitu kan. Nah, alhamdulillah akhirnya Zam-zam itu keluarlah air Zam-zam dengan kekuasaan Allah. Ya tentu saja seperti tadi Siti Hajar bilang, ya kalau memang ini perintah Allah, berarti pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, seperti itu ya. Tidak akan Allah sia-siakan gitu. Jadi intinya kita harus percaya apapun dengan kehendak Allah intinya ya. Nah, ketika itu alhamdulillah ya, jadi udah ada air, mereka bisa minum. Nah, di hari itu ya, mungkin kalau nggak hari itu mungkin besok lah ya, untuk masalah waktu mungkin kadang-kadang kita nggak terlalu detail juga ya. Intinya di waktu itulah ya. Nah, jadi
ada satu suku waktu itu suku Arab itu adanya dari Yaman. Jadi kan dulu Mekah ini belum ada kehidupan ya, di Mekah ini kan belum ada apapun ya, belum ada kehidupan, belum ada yang tinggal di situ. Jadi suku Arab itu berasalnya tuh dari Yaman gitu. Arab dari sana gitu yang datang. Nah, daerah Yaman itu kan waktu itu ada kejadian bendungan di Yaman itu namanya Bendungan Ma'arib. Nah, namanya tuh Bendungan Ma'arib. Yang dulu itu sebenarnya Bendungan Ma'arib itu dari kaum Saba. Kalau kita tahu kaum Saba itu dari kerajaannya Ratu Bilqis ya. Kerajaan Ratu Bilqis, kemudian sampai waktu itu kenapa kerajaan Ratu Bilqis itu makmurnya luar biasa, Allah memberikan mereka nikmat yang luar biasa ya dengan kesuburan tanahnya, semua tumbuhan bisa hidup di sana. Akhirnya mereka tuh punya satu bendungan Ma'arib namanya yang sangat luas, dan sekarang itu juga masih udah ditemukan, ada di buku saya itu, salah satu buku saya itu sudah ditemukan bekas bendungan Ma'arib itu gitu, besar sekali yang membuat negeri itu juga jadi subur karena ada bendungan itu. Nah, pada masa itu bendungan ini hancur memang sengaja sama Allah karena masyarakatnya itu sudah yaitu kadang-kadang kelewat batas gitu loh. Jadinya kadang-kadang sudah tidak taat sama Allah, sudah mungkin menyembah yang selain Allah seperti itu. Jadi akhirnya Allah memberikan mereka musibah bencana ya. Jadi bendungan itu hancur sampai mereka itu ya banyak yang mati, mungkin ya banyak yang ini. Akhirnya ada yang sebagian yang masih hidup itu ya mereka akhirnya mencari penghidupan ke tempat-tempat yang lain kan, pergi mengembara, mencari penghidupan yang baru, tempat hidup yang baru gitu kan, karena memang di situ sudah tidak bisa ditinggalin lagi karena memang sudah sangat hancur negerinya itu ya. Nah, akhirnya mereka itu namanya tuh suku Jurhum namanya tuh, suku Jurhum. Mereka mengembara gitu cari tempat baru di mana ya kita tinggal nih, mereka pergi berkelompok gitu kan, mencari tempat pemukiman yang baru. Nah, pas waktu itu mereka jalanlah nggak jauh dari Lembah Bakah itu ya. Nah, mereka itu melihat jadi kalau dulu itu di waktu padang pasir itu ada tanda kalau di situ itu ada mata air. Jadi kan Lembah Bakah ini udah punya mata air ya, ada air Zam-Zam tadi. Nah, jadi itu ada tandanya itu kalau misalnya orang lihat dari jauh itu ada burung berputar di atasnya. Jadi kalau dari jauh itu kita lihat dari itu kok ada burung-burung berputar di udara, berarti di situ ada mata air. Itu tandanya zaman itu gitu. Jadi akhirnya mereka mengikuti ya. Wah, berarti di situ ada mata air. Kalau ada air berarti ada kehidupan dong. Kita pasti tidak akan bisa hidup tanpa air. Walaupun yang lain nggak ada, tapi kalau ada air insya Allah kita bisa hidup ya. Nah, intinya akhirnya mereka pergi ke situ, ke arah mata air itu kan, ke Lembah Bakah tadi. Nah, akhirnya mereka bertemulah dengan Siti Hajar dan Ismail tadi kan. Nah, mereka akhirnya bilang nih ke Siti Hajar sama ke Ismail yang masih bayi lah ya. Nah, intinya Ibu boleh nggak kami ikut tinggal di sini bersama kalian? Kan di sini kan ada air ya. Jadi nanti kalau nanti kami kan mereka juga bawa ternak-ternak mereka ya yang sangat banyak kan, mereka bawa ternak-ternak mereka. Jadi nanti kita juga akan memberikan istilahnya adalah bayaran ya yang akan diberikan untuk Siti Hajar ini sebagai kompensasi gitu loh, bahwa mereka mengakui bahwa mungkin mata air itu kan punyanya Siti Hajar ya. Jadi mereka tuh minta ikut tinggal di situ. Nah, akhirnya ya tentu saja ini kan salah satu memang udah qadarullah ya, Allah sudah merencanakan seperti itu. Akhirnya suku Jurhum itu tinggallah di situ bersama Nabi Ismail ya, waktu Ismail kecil dan Siti Hajar akhirnya membuka pemukiman di Lembah Bakah itu dan akhirnya menjadi sebuah kota Mekah itu. Jadinya ya udah mereka di situ tinggal di situ, jadi rame, jadi
Bukan sinyal. Nggak ada suaranya. Ya, Gangguan ya? Ya, sinyal kayaknya. Sinyalnya Ibu itu kali, Ya, Ibu Cut terputus. kayaknya keluar ya. Ya. Maminya malah. Mohon bersabar ya. Nah, kalau kayak gini-gini. Ya. Mohon maaf, saya keluar ya. Udah kedengeran lagi nggak suaranya? Udah. Ya, Tadi kelempar ya. Udah. iya, nggak tahu kenapa itu. Nah, jadi kisahnya seperti itu ya. Jadi terbentuknya kota Mekah dan akhirnya sampailah Ismail besar, dewasa sebenarnya, dan akhirnya Nabi Ibrahim mengunjungi. Jadi sekian lama itu karena memang kan jaraknya sangat jauh ya. Jadi Nabi Ibrahim itu juga tidak sangat jarang ya mengunjungi Ismail ya, karena kondisinya beliau itu memang tempat dakwahnya beliau itu memang wilayah daerah Palestina di sana. Jadi ketika Nabi Ismail sudah besar, akhirnya Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail. Nah, saat itulah datanglah perintah menyembelih Ismail. Nah, ini ada juga perbedaan ya. Jadi ada perbedaan riwayat juga. Ada yang bilang Nabi Ismail itu masih kecil, masih anak-anak, ada juga kisah ya Nabi Ismail itu sudah remaja, ada juga ketika Nabi datang perintah menyembelih Ismail ini ketika Nabi Ismail ini sudah dewasa dan sudah menjadi nabi, itu ada juga gitu. Jadi ada beberapa riwayat yang agak berbeda. Cuman intinya udah kita tidak usah fokus ke masalah umur ya gitu. Kita bisa ambil satu riwayat aja yang kira-kira lebih banyak ya diriwayatkan gitu. Intinya kita ambil ini ya hikmahnya ya. Nah, jadi waktu itu jadi salah satu Nabi Ibrahim ini kan diberikan perintah untuk menyembelih Ismail itu kan melalui mimpi gitu kan. Nah, memang mimpinya para nabi itu tidak seperti mimpi kita ya, yang kadang-kadang mimpi di siang bolong atau mimpi-mimpi bunga tidur gitu kan. Jadi kalau mimpi Rasul itu, nabi itu insya Allah valid dari Allah gitu kan. Jadi memang mimpinya perintah menyembelih Ismail. Nah, jadi ini kenapa juga ada kisahnya nih, ada satu kisah. Jadi zaman dulu itu ketika mungkin ini Allah kayak mau membuktikan omongan Nabi Ibrahim gitu. Jadi dulu waktu riwayatnya itu Nabi Ibrahim itu waktu belum punya anak nih, beliau itu kan memang luar biasa dermawan. Jadi beliau tuh juga seorang yang kaya ya, maksudnya intinya kalau dulu kan kaya itu kan juga salah satunya juga banyak ternak gitu ya, banyak ternak-ternaknya banyak gitu. Nah, beliau ini orang yang ya seorang nabi juga yang suka banget membagi-bagikan ini hewan-hewan ternaknya itu suka disembeli buat orang miskin. Jadi beliau tuh yang luar biasa dermawannya, udah bagi-bagi aja, suka bagi-bagi nyembelihin hewan-hewan ternaknya buat orang miskin, dibagi-bagi gitu kan. Nah kan jadi kan jadinya adalah yang ngomong kan, ada yang bilang gitu, wah Ibrahim orang yang sangat dermawan gini. Akhirnya Nabi Ibrahim nih bilang, jangankan hewan gitu, jangankan ternakku gitu, anakku aja kalau Allah menginginkannya untuk disembeli, maka akan aku sembelih. Intinya kayak gitu, saking taatnya gitu. Jadi itu dia
beliau itu rada-rada sesumbar juga, ada ngomong seperti itu ya. Jadi ada omongan beliau itu, jangan, kalau memang Allah suruh ya kan itu kan perintah Allah ya. Kalau memang Allah perintahkan, jangankan apa namanya binatang ternakku, anakku aja akan aku persembahkan kalau untuk Allah, kan intinya seperti itu. Nah, jadi beliau itu waktu itu belum punya anak tuh ceritanya gitu. Nah, ketika beliau sudah punya anak, ya mungkin Allah juga ingin membuktikan omongan Nabi Ibrahim, benar nggak sih? Kalau aku minta anakmu untuk disembelih, mau nggak gitu kan? Mau nggak gitu, berani nggak gitu kan? Nah, akhirnya ya udah, waktu itu datanglah perintah untuk menyembelih Ismail, kan seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim ini karena memang orang sangat bijaksana, bilang ke Ismail, Ismail, bagaimana pendapatmu? Aku apa namanya dimimpikan untuk diperintahkan untuk menyembelihmu gitu kan. Nah, kalau anak kita jawabannya apa? Kabur ya. Nah, gitu. Kalau kita disuruh kayak gitu gimana? Kabur gitu. Ada-ada aja sembeli. Nah, kan beda, anaknya kualitasnya, bapaknya kualitas Ibrahim, anaknya kualitas Ismail, beda lah ya, kelas beda level sama kita ya. Jadi Nabi Ismail itu bilang, ya ayahku silahkan lakukan kalau memang itu perintah Allah, dan aku akan engkau dapati sebagai orang-orang yang sabar gitu kan. Jadi beliau juga sangat mendukung ketaatan ayahnya gitu loh. Kalau kita, anak kita gitu kabur lah. Dan kita juga belum tentu mau kali. Nah, ya beda lah, kita beda level ya, kita manusia biasa kan. Jadi intinya akhirnya ya udah, Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail juga sudah ini taat dengan perintah Allah gitu ya, dibawa ke sebuah bukit. Akhirnya ya juga ada kisah yang Nabi Ibrahim itu apa namanya digoda sama iblis ya gitu, sama setan, sama iblis, sampai melempar apa namanya batu kan, yang jadinya ada apa, lempar jumroh ya gitu sampai 3 kali, karena iblis itu mencoba menggoda Nabi Ibrahim gitu. Ya Ibrahim, kamu ada-ada aja, masa anak mau disembelih gini gitu Islam menggoda. Tapi kan Nabi Ibrahim kan tidak mau ya, akhirnya iblis itu dilempar pakai batu dan digoda lagi, dilempar lagi sampai 3 kali, makanya ada 3 kali lempar jumroh itu ya. Nah, intinya akhirnya dibawa ke sebuah bukit, dilakukanlah prosesi itu sampai Ismail bilang, ayah, apa namanya, ikatlah aku dengan kencang biar aku nanti tidak bergerak saat engkau sembelih dan darahku tidak mengucur ke bajumu, seperti itu. Terus ada juga Nabi Ismail bilang, maksudnya tajamkanlah apa namanya, tajamkanlah pisaumu gitu kan, biar nanti aku tidak melaksanakan kesakitan. Jadi maksudnya jadi ayahnya jadi biar enggak gimana ya, namanya pasti nggak tega dong ya nyembeli anak gitu loh ya. Nah, intinya akhirnya memang itu hanya Allah tuh hanya ingin ini ya, menguji ketaatan Nabi Ibrahim ya. Akhirnya memang ya tentu saja tidak jadi, malaikat datang menggantinya dengan domba, dan akhirnya jadilah ada jadi ibadah kurban ya, seperti itu. Nah, kurang lebih itu pasti ibu juga sudah tidak asing dengan kisah ini ya. Kita hanya saling mengingatkan saja. Nah, kemudian selesai nih ya. Selesai itu kisah penyembelihan itu. Nah, ada kisah tentang pernikahannya Nabi Ismail gitu ya. Ada sedikit kisah tentang apa pernikahan Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail ini menikah dengan salah seorang anak dari kepala suku Jumhur tadi ya. Jurhum, bukan Jumhur, Jurhum. Nah, kepala suku Jurhum itu jadi menikahlah dengan Ismail, seperti itu ya. Menikah dengan Ismail, terus pada suatu saat Nabi Ibrahim datang nih lagi dari sana tuh, dari Palestina kan, datang dari Palestina. Kemudian waktu itu Nabi Ismail nggak ada. Nabi Ismail itu kan zaman itu kan memang salah satu memang kegiatan orang-orang zaman itu ya, selain berburu juga jadi berburu tuh jadi hobi dan memang kebutuhan ya waktu itu. Jadi Nabi Ismail itu sedang pergi berburu. Datanglah
Nabi Ibrahim ke rumahnya Ismail, dan memang Ismail tidak ada, tapi yang ditemukan itu menantunya kan, menantunya. Nah, menantunya kan beliau belum kenal dong waktu nikah, soalnya nggak dikasih tahu karena nggak ada WA waktu itu gitu, nggak bisa ngundang gitu, nggak bisa kirim email karena kan jauh gitu kan. Karena posisinya jauh, jadi kalau mau ke Palestina lama lagi, ya udahlah nikah aja lah gitu kan. Jadi beliau juga nggak kenal sama menantunya juga belum kenal sama mertuanya gitu kan, nggak bisa video callan soalnya waktu itu ya kan. Ya udah, jadinya pas datang jadi menantunya ini nggak kenal kan siapa yang datang itu. Nah, sampai di situ beliau tanya gitu, kemana Ismail kemana? Ismail nggak ada, sudah pergi berburu gini-gini. Biasanya kalau berburu itu pulangnya lama gitu, bisa mungkin berminggu-minggu seperti itu. Oh ya sudah, terus Nabi Ibrahim tuh tanya sama istrinya Nabi Ismail, bagaimana kondisi kehidupan kalian gitu. Terus istrinya Nabi Ismail ini bilang, dia berkeluh kesah gitu dengan kehidupannya gitu. Iya, kami ini susah gitu kan, kadang-kadang nggak ada beras, kadang-kadang nggak ada jajan. Ini intinya kayak gitulah ya. Intinya bukan kayak gitulah, ini kan cuma ilustrasi doang. Jadi intinya berkeluh kesah, kehidupannya susah gitu. Istilahnya dia itu mengeluh ya dengan kehidupannya. Intinya tidak kurang bersyukur lah, ini menjadi istri yang kurang bersyukur. Ya, ini bisa pelajaran buat kita ya, menjadi istri yang harusnya bersyukur gitu kan. Nah, akhirnya ya udah kan, dia berkeluh kesah, kehidupannya susah, ini itulah gitu kan. Nah terus akhirnya Nabi Ibrahim bilang, oh gitu ya. Ya udah, nanti bilang, tolong saya titip pesan kepada Ismail, bilang kalau nanti Ismail pulang, ada tamu yang bernama Ibrahim datang seperti itu. Nah, terus titip pesan, nanti tolong suruh ganti palang pintunya atau gerbang pintu rumahnya. Tolong ganti palang pintu ya, atau gerbang pintu rumah gitu. Ya udahlah kan. Pulanglah Nabi Ibrahim lagi ke Palestina gitu. Nah, pas Ismail pulang dan istrinya lalu menyampaikan kan pesan, kemarin itu ada satu orang yang datang namanya Ibrahim. Oh iya, itu ayahku, seperti itu kan. Nah, itu ayahku. Oh gitu ya, baru tahu ya itu mertua gitu ya. Gitu. Kalau tahu kemarin kan jangan ngomong kayak gitu nggak tahu sih gitu kan. Terus akhirnya, terus apa pesannya? Pesannya katanya disuruh ganti palang pintu rumah. Oh gitu. Oh ya udah, sekarang kamu ambil tas, bungkus baju, saya pulangkan ke orang tuamu. Berarti itu kata isyaratnya disuruh ceraikan tuh istrinya. Itulah karena tadi istri yang tidak bersyukur gitu loh, tidak berkeluh kesah dengan kehidupan, tidak bersyukur dengan kondisi suami seperti itu ya. Jadi disuruh ganti lah palang pintunya nih sama ayahnya ya. Nabi Ismail ini sangat sami nawa atokna ya, maksudnya kalau perintah ayahnya apapun dibilang, walaupun mungkin masih cinta atau masih sayang, nggak tahu lah, pokoknya tetap aja ya udah kembalikan ke orang tuanya ya. Makanya ibu-ibu hati-hati besok, jangan sampai dibilang sama bapak-bapak ganti palang pintu, bahaya itu. Kata isyarat. Itu kata isyarat salah satunya. Mudah-mudahan suami-suami itu tidak dapat bocoran tentang kisah itu. Ya enggak lah, insya Allah ya, suami-suami kita suami yang soleh gitu ya, tidak akan melakukan hal seperti itu, amin ya rabbal alamin. Nah kemudian kan Nabi Ismail nih ya udah kan bercerai itu ya sama istrinya yang pertama itu. Nah selanjutnya beliau menikah kembali dengan ya salah satu orang lah, saya nggak tahu namanya, intinya saya nggak dapat riwayat namanya ya. Intinya pokoknya menikah dengan satu orang lain lagi nih ya, dari suku Jurhum juga gitu. Waktu itu memang masih ada suku Jurhum doang di situ. Dan nanti baru ada tuh suku Khuza'ah, nanti ada kisah-kisah lagi nanti di depan itu yang sangat luar biasa. Nah, jadi beliau itu menikah kan. Nah, Nabi Ibrahim datang lagi nih suatu saat, sudah menikah kedua itu datang lagi, Nabi Ibrahim datang lagi
Nah, terus mengunjungi lagi nih. Pas datang lagi, nggak ada pula lagi Ismail itu juga tetap nggak ada Nabi Ismail lagi di rumahnya gitu. Ya makanya nggak janjian dulu sih ya gitu ya. nggak bisa WA dulu, saya Bapak mau datang nih, tungguin kek gitu ya kan, nggak bisa zaman itu ya. Ya udahlah, syukur-syukur ketemu, syukur-syukur nggak bisa ketemu, ya sudahlah gitu ya. Makanya syukur juga ya hidup kita ini sangat dimudahkan ya, dimudahkan dengan berbagai fasilitas teknologi yang semoga tidak membuat kita lalai dengan itu ya, gitu. Bisa dikombinasikan lah ya. Nah jadi akhirnya datang lagi, nggak ada lagi Nabi Ismailnya nih gitu. Akhirnya ya udah ngomong kan sama menantu tadi, sama pertanyaannya, ditanya gimana kehidupan kalian. Yang biasa orang tua pasti nanya dong kehidupan anaknya begini-begini. Nah, istri yang satu ini alhamdulillah, karena istri yang solehah, dia bilang alhamdulillah kehidupan kami baik, ini itu pokoknya hal yang baik yang diceritakan gitu kan, sama istrinya yang kedua ini gitu kan. Nah, akhirnya ya udah, terus akhirnya bilang, oh nanti titip pesan ya sama Ismail, ada Ibrahim datang, nanti titip pesan kalau suruh pertahankan palang pintu rumahnya, kayak gitu kan. Itu jadi berarti ayahnya suka nih sama menantu yang itu kan, menantunya solehah ya. Nah, akhirnya ya udah pas Nabi Ismail pulang, istrinya juga menitipkan pesan seperti itu, ya udah alhamdulillah berarti aman ya, istrinya istri yang solehah, jadi nggak suruh bawa pulang lagi ke rumah orang tuanya kan, repot juga kayak gitu-gitu terus. Ya udah intinya seperti itu. Nah, kemudian ada satu kisah lagi, Nabi Ibrahim datang kembali, ada perintah untuk membangun Ka'bah seperti itu. Setelah kisah itu ada kisah bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Nah, waktu itu kan sebenarnya Ka'bah itu bukan dibangun, bukan membangun kembali. Jadi membangun kembali Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu bukan hanya waktu Nabi Ibrahim saja gitu. Jadi Ka'bah itu sudah ada dari zamannya Nabi Adam gitu. Tapi ada dua riwayat nih, ada dua riwayat yang saya dengar kisahnya begini. Jadi memang Ka'bah itu memang bangunan yang sudah dibikin sama Allah ya, mungkin memerintahkan malaikatnya untuk bikin Ka'bah itu sudah ada. Jadi zaman Adam turun dari surga, kemudian kan beribu-ribu tahun tidak bertemu istrinya, akhirnya bertemu bertemunya kan di Mekah ya, di gunung apa tuh? Gunung apa ya? Aku lupa ya. Ada yang bisa jawab? Saya lupa. Di Jabal Rahmah ya, benar sih? Saya lupa. Nah, intinya ya Jabal Rahmah ya. Nah, intinya berarti kan itu adanya kan di Mekah ya gitu. Jadi waktu itu ada kisahnya memang pas Nabi Adam ke Mekah itu memang sudah ada Ka'bah itu. Nah, hancurnya itu ketika rusaknya itu Ka'bah itu ketika masa Nabi Nuh. Banjir masa Nabi Nuh ya. Jadi yang tersisa cuman pondasinya aja. Jadi pondasi itu kembali yang akhirnya dibangun kembali oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kan gitu. Jadi bukan dari nol banget gitu. Memang tinggal pondasi yang disuruh diperintahkan bangun kembali gitu. Tapi ada satu kisah lagi yang saya ini pelajari itu bahwa Nabi Adam yang membangun Ka'bah pertama itu, karena waktu Nabi Adam itu berada di surga, kan di surga itu kan ada namanya Baitul Makmur ya, itu kan tempat bertawafnya para malaikat. Dan Nabi Adam itu kan misalnya terbiasa melihat mereka bertawaf kan, maksudnya jadi Nabi Adam itu rindu untuk punya bangunan yang sama seperti yang ada di Baitul Makmur itu gitu. Jadi waktu itu ya udah kata Allah diperintahkan untuk Nabi Adam membangun gitu, membangun Ka'bah itu gitu. Jadi ada dua riwayat yang berbeda sih, antara memang Nabi Adam turun sudah ada Ka'bah itu, ada juga memang riwayatnya
Nabi Adam yang membangun Ka'bah pertama gitu. Nah, itu tapi memang kisahnya sama-sama hancur ketika banjirnya Nabi Nuh. Atau banjir Nabi Nuh itu hancur semua, istilahnya rusak ya, bangunannya hanya tersisa pondasinya saja. Jadi itu di pondasilah yang akhirnya dibangun kembali oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, seperti itu ya, di pondasi yang sama. Dan dulu itu Ka'bah itu lebih besar dari yang ada sekarang gitu. Itu sampai di Hijir Ismail itu dulu Ka'bah semua itu lebih besar. Jadi waktu ada, nantilah kita cerita kalau udah sampai ya, ini kita belum sampai serinya ke renovasi Ka'bah di masa Rasulullah ya. Sebelum Rasulullah sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, itu nanti ada renovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah itu menjadi lebih kecil dari aslinya gitu. Nanti kita cerita nanti deh kalau sudah sampai di sana ya. Ini serinya belum sampai. Nah, intinya kan diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Nah, akhirnya setelah Ka'bah ini dibangun, yang apa tuh Hajar Aswad itu kan memang batu yang dibawa malaikat dari surga ya, diserahkan kepada Ismail, karena waktu itu kan tugasnya itu gini. Nabi Ibrahim itu kan kayak yang apa nata-natain batu itu ya, kayak kita mesti ngikatin batu bata gitu ya. Nah, Nabi Ismail ini bertugas untuk nyariin batu-batu nih, ngumpulin batu dari mana, ngumpulin situ. Nanti Nabi Ibrahim yang membuat bangunan-bangunan itu gitu. Gimana sih ngomongnya? Ya, pasti ibu paham lah ya. Intinya Nabi Ismail yang nyari batu dari mana-mana, batu gitu kan. Nah, Nabi Ibrahim ya membangun itu ya, istilahnya yang apa sih susah banget. Saya mengikat menata. Nah, itulah menata batu-batu itu benar-benar. Jadilah itu ya. Jadi akhirnya juga batu Hajar Aswad itu yang dibawa oleh malaikat yang saja dari surga, diserahkan kepada Ismail untuk melengkapi itu ya, bangunan Ka'bah itulah. Jadilah Hajar Aswad itu ya, yang katanya dulu itu nggak sehitam itu kita jadilah hitam gitu ya. Nah, jadi kemudian Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu berdoa nih sama Allah. Mereka tuh berdoa, ya Allah, nanti gimana ya? Jadi ya Allah, mereka tuh berdoa semoga nanti ada nabi yang lahir di sini, maksudnya di seputaran Ka'bah ini. Mereka tuh berdoa gitu, berdoa Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu setelah membangun Ka'bah, mereka berdoa, ya Allah nanti semoga ada nabi yang akan lahir di sini, di daerah Ka'bah ini gitu loh. Makanya sebenarnya kan Nabi, tadi saya mau bilang tuh, Nabi Ishak itu kan ini ya, Nabi Ishak itu kan jadi rasul juga ya. Jadi anak Nabi Ibrahim 2, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ishak itu nanti jadi nabi dan keturunannya tuh Yakub, Yusuf dan sebagainya sampai Nabi Isa gitu kan. Terus kalau bagiannya Nabi Ismail ini, nah beliau itu keturunannya sampai ke Muhammad gitu loh. Tapi memang nggak banyak dari keturunan Nabi Ismail ini, lebih Nabi Ishak kan, Nabi Ishak banyak sampai Nabi Yakub, Yusuf dan seterusnya sampai Nabi Isa. Nah kalau Nabi Muhammad ini, Nabi Ismail ini keturunannya tuh nanti jadi Nabi Muhammad gitu ya, penutup segala nabi. Tapi ya Nabi walaupun satu, tapi Nabi yang bisa melengkapi semua nabi ya gitu. Akhirnya mereka berdoa semoga nanti ada nabi yang akan lahir di seputaran Ka'bah ini, seperti itu kisahnya. Jadi alhamdulillah akhirnya memang Allah mengabulkan, dan selama itu memang sepanjang itu memang tidak ada rasul yang ada, yang maksudnya yang rasul yang diutus di daerah itu selain akhirnya nanti Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu sekitar 30 generasi baru sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya pembahasan kita malam ini itu sampai sini gitu, sampai
Ya kita tunggu aja part 2-nya. Kita tunggu nanti kalau terlalu banyak malah jadi ibu-ibu jadi malah tambah banyak banget, malah pusing gitu kan. Jadi intinya jadi nanti baru kita bahas. Kan tadi kan sampai pembentukan kota Mekah ya, akhirnya kan kita udah sama-sama ngerti nih, oh ternyata begitu nih kisahnya terjadinya kota Mekah, akhirnya gini. Nanti baru kita seri selanjutnya kita berkisah tentang nanti ada namanya keturunan yang akan mesti nanti mentok ke Bani Hashim ya, ke kakek-kakek Rasulullah ya. Ada Qusay bin Kilab nanti gimana nanti Jurhum dan suku Khuza'ah nanti. Nah, akhirnya nanti bagaimana sampai ke Abdul Muthalib, kisah Abdul Muthalib, Bani Hashim waktu itu. Dan intinya nanti itu part 2 gitu. Kalau sekarang nanti kita jadi banget ya. Ya intinya sampai di sini dulu kisahnya. Intinya nggak banyak-banyak, tapi semoga ada hal yang bisa kita ambil ilmunya dan kita jadikan hikmah juga ya untuk kehidupan kita. Ini memang kita masih dasar banget ya, masih awal-awal banget intinya kayak gitu. Dan ini ada sedikit ini. Jadi ibu-ibu ada tugas nih kalau mau aja sih, mudah-mudahan mau gitu biar tambah kalau misalnya ilmu itu setelah kita tahu terus kalau kita tuliskan kembali kan jadi tambah melekat ya gitu. Jadi ibu-ibu yang mau membuat kesimpulan atau resume dari malam ini nih, kisah materi kita malam ini nanti dibikin resumenya dari WA aja, kemudian ibu kasih aja ke yang ibu misalnya dapat share-nya tuh dari siapa misalnya yang dapat share-an dari saya berarti nanti japri aja ke saya gitu kan, karena kan di sini kan ada juga di luar Tazkiyah Shifa ya. Jadi kalau misalnya dari Bo Obi silakan japri ke Bo Obi gitu misalnya, itu aja dari orang-orang yang dapat sharean ini tuh dari mana. Nah nanti insya Allah ada hadiah menarik untuk 3 resume terbaik. Itu kalau memang di wilayah Tazkiyah Shifa berarti nanti akan diantar ke rumahnya ya, kalau memang agak jauh akan dikirimkan. Ya memang mungkin hanya hadiah sederhana sih, tapi semoga jadi penyemangat aja ya untuk kita biar semangat aja belajarnya gitu ya. Semoga aku terus mau belajar, jangan mau kalah juga sama anak-anak kita gitu, karena kita tiap hari tuh suruh anak kita belajar terus gitu kan. Nah maknya aja nggak pingin belajar gitu kan, kayaknya kan nggak sinkron ya gitu. Seperti itu, mohon maaf bila ada kekurangan ya. Intinya saya boleh di-mute dulu. Intinya saya bukan sudah bisa, tapi karena saya juga masih belajar. Jadi ketika belajar dan sharing jadinya kan yang pertama ilmunya lebih melekat, yang kedua jadi semangat belajar dan manfaatnya kan bisa dirasakan bersama ya, tidak hanya untuk saya aja seperti itu. Nah nanti kalau kita akan ini tuh akan sangat panjang sepanjang masa mungkin ya, nggak akan habis-habisnya. Belum lagi kisah Rasulullah, belum lagi kisah-kisah kisah Rasulullah sendiri tentu saja, kisah sahabatnya, kisah keluarganya. Saya tuh di pesantren membahas mukminin aja, pas 1 minggu itu cuma dapat 1 mukminin aja. Mukminin aja ada 12. Jadi membutuhkan waktu minggu, apalagi kalau kita bertemunya hanya sekali ini ya. Mungkin sampai kita meninggal juga kayak ini belum selesai kayaknya kajiannya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap istiqomah walaupun sedikit-sedikit tetap kita semangat ya untuk mengikuti. Semoga Allah semakin memudahkan kita ya nanti untuk mau berusaha belajar ya. Apalagi ya? Intinya
Enggak, dari saya itu mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Intinya sama-sama belajar, sama-sama saling mengingatkan kepada kebaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Alhamdulillah, kita semua sudah mendengarkan uraian Sirah Nabawiyah bersama Kakak Icut. Terima kasih kepada Kakak Icut atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga akan menambah ilmu yang bermanfaat dan semakin mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semakin mencintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir malam ini. Semoga di minggu selanjutnya bisa hadir juga ya untuk mendengarkan sirah bagian kedua biar lebih lengkap dan lebih afdol. Demikian Zoom malam ini, marilah kita tutup Zoom malam ini dengan mengucap istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dulu ibu-ibu. kita bersama ya. Kalau bisa Buka dibuka kamera. kameranya biar seru gitu. Ya, mau difoto. Tunggu ibu. Monggo Buka yang kamera, Bu. kameranya ditunggu. Ibu Delani Putri, Ibu Ejenar, Ibu Farida, Ibu Femi. Tahu kakak dari tadi kak lagian. Tahu dari tadi udah Ade lagi main, Ade baru sebentar itu. Kamu jangan ini. Ini ada Gayanya dua gimana? halaman. Gayanya gimana? Ayo Bu, Ibu Sekretaris. Oke, ini ada dua halaman ya. Saya page 1 dulu ya, halaman 1 dulu. Di hitungan ketiga boleh senyum ya, cheese gitu ya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Sebentar. Kasih. Oke, lanjut di halaman kedua ya. Tetap senyumnya, Bu. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, sudah selesai. Terima kasih Bu Obi selaku MC. Balikan ke MC. Ya, terima kasih Ibu Sekretaris yang cantik. Ibu terima kasih ya. Semoga malam ini Rasulullah bersama kita, melihat kita, memandang wajah kita, kemudian Rasulullah Amin, amin. Amin. memberikan syafaatnya nanti. Semoga semangatnya terus dijaga sampai akhir nanti, sampai akhir hayat kita. Dan saling menguatkan dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Amin. Dadah. Jazakillah khairan, Kakak Icut, ibu-ibu semuanya, Iya barakallahu Bu fikum. Novi. Terima kasih banyak dari Spirit Nabawiyah Community. Terima kasih Suhu, terima kasih buat ada dari ini ada Tante Yani, ada dari MCC. Saya nggak bisa menyebutkan siapa ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk partisipasinya. Ya Kakak Icut, sukses ya, barakallah. Semoga ilmunya semakin luas. Izin live ya, Kak Icu. Pamit ya, assalamualaikum. Bu Novi, see you. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Indra. Bu Novi, makasih ya. Jazakillah khairan, Kakak Icut. Alhamdulillah berkah ya ilmunya, masya Allah bisa kita nikmati bersama.
Amin. Semangat ya, insya Allah. Sukses semuanya. Ya, terima kasih Pamit semuanya. ya, Kak Icut semuanya. Assalamualaikum. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bentar, Dwi. Alhamdulillah ya. Malam ini Zoom dari MT pakai email MT dan ini gratis. Alhamdulillah tidak putus. Aku nge-sharingan. Kenapa? Siapa? Wujud? Ya alhamdulillah lancar tidak putus. Amin. Oh iya. Tadi kan sempat baru Mami pertama. keluar. Kan baru pertama. Kalau pertama kan emang gratisin. Ya alhamdulillah nggak ada kendalanya. Iya. Tadi sempat keluar doang Mami. Ya atau tuh. Bu Femi dirimu masih di ini ya, di kafe. Jadi luar biasanya itu ya di balik layar. Tadi Apa? temen ada yang bilang nih backsoundnya terlalu ini. Apa? Backsoundnya terlalu kegedean. Jadi pas Mami awal itu kan sedih ya. Jadinya jadi kalau backsoundnya nggak gede kecil, jadi suara Mami kenceng, jadi lebih ini gitu loh ke hati Lebih yang menjiwai. tuh. Jadi karena backsoundnya lebih besar, jadi suara Mami mendem. Oh ini kali ya, sebenarnya di sini kecil, cuman posisinya deket speaker kali ini ya. Buat ini next aja ya Mi. Iya nggak Masukkan. apa-apa. Sabtu depan Mami lagi atau gimana? Yang isi? Harusnya sih enggak. Harusnya kan kajian lain. Ada yang komen, Bu Icut mesti sering-sering buat Zoom acara ini biar ilmu komunikasinya makin lancar. Keren majlis taklimnya. Itu di luar Anyelir ya yang komen. Oh iya. Itu dari etos kali ya. Nggak tahu. Apa namanya? Ini apa namanya? Di belakang layar